Dan Iya. ini adalah persiapan waktu pertunjukan apa namanya Mahakarya. Yang Desember kemarin. Betul. Di sini kita kombinasi orkestra dengan gamelan, dengan juga tokoh-tokoh artis. Ini ada Iwan Fals, ada Ahmad Albar, ini Bambang Akbar. Saya selalu mengambil keputusan sendiri tanpa konsultasi ke atasan. Karena saya bilang, waktu adalah yang terpenting. Begitu kita ngambil keputusan penting dalam waktu cepat dan kita langsung action, ini jauh lebih efektif daripada dibawa ke rapat, diomongin segala macam, apalagi dicari undang-undang nomor sekian, undang-undang nomor sekian, runtuhlah dunia. Kita harus action, lakukan dan laksanakan. Jadi sebetulnya yang membuat saya lebih firm di dalam melakukan sesuatu karena latihan saya bikin musik. Itu juga saya pakai untuk misalnya seperti manajemen itu. Itu manajemen saya, manajemen komposisi musik. Balance ini dari sesuatu yang nggak ada jadi ada. Kalau jadi lagu hit, alhamdulillah. Nggak jadi nggak apa-apa, karena itu melatih jiwa saya, melatih pikiran saya, melatih rasa saya untuk harmonis, menyenangkan, tidak mengganggu. Ya, gitu. Aduh, selamat datang Abang Ojan. Terima kasih mau menerima beli Ojan nih, Be. Ya, nih, waduh. kita masuk di lobbynya Kutus-Kutus. Ya. Langsung disambut sama. Iya, di sini ada patung 4 dewa penjaga penjuru angin, ya kan? Iya. Nah, dan di sini ada kolam menunjukkan di mana rezeki ini turun ke bawah untuk kutus-kutus, dilambangkan dengan ikan koi. Ikan koi. Dan ini tembus ke atas sampai ke ujung gedung ya. Jadi ini tembus ke atas. Jadi di sini tidak ada sesuatu, langsung ke atas. Simbol dari bahwa kita dapat rezeki itu dari atas. Ikan-ikan ini adalah rezeki-rezeki laki kita lah. Kalau di koi itu kan laki ya kan. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan kita. Wah, seneng sekali. Nah, itu ada tulisannya Tribun ada Jambi. Tribun, Be. Ini kan kami, Be. Tribunnya kan. Iya. Jadi kita ada artikel-artikel dari berbagai media. Dan ini adalah persiapan waktu pertunjukan Mahakarya. Desember kemarin. Betul. Di sini kita kombinasi orkestra dengan gamelan. Dengan juga tokoh-tokoh artis. Ini ada Iwan Fals, ada Ahmad Albar, ini Bambang Akbar. Semua musisi-musisi papan atas ini ada di sini nih. Ya. Ada ini Rosa. Ya, ini di pertunjukan kalau tidak salah sudah pertunjukan. Sudah main ya. Nah, ini pertunjukannya. Jadi kita mengkombinasi orkestra, musik Bali, gamelan Bali dan rock dan balletnya dicampur hingga menghasilkan kombinasi yang luar biasa. Acara ini disebut Mahakarya. Nah, ini acara DM namanya, digital marketing. Biasanya dulu kita waktu awal-awal tuh hanya setiap bulan ya. Setiap bulan, jadi reseller-reseller tuh kita ajak ke sini untuk merasakan memproduksi sendiri. Supaya mereka tahu bagaimana memproduksi. Dan kita tidak abal-abal, karena reseller bisa lihat sendiri langsung dan mempraktekkan, dia ikut kerja di pabrik. Anda juga pengen tahu ya, saya siapa ya kan? Iya. Tribuners penasaran. Tribuners. Ini siapa ini beliau nih tiba-tiba padahal muncul. Saya ini dari dulu udah terkenal loh. Dari dulu udah terkenal ya. Tapi lebih terkenal sekarang. Nah, saya nggak tahu. Saya itu dari muda termasuk orang yang mudah terkenal. Mudah terkenal. Mudah terkenal. Kenapa itu? Ya, karena ganteng. Karena ganteng ya. Ganteng. Ya, jadi saya lahir di Klaten. Umur 6 bulan saya pindah ke Jakarta. Dan saya SD, SMP di Jakarta. Ya. Tepatnya di Kebayoran Baru. Ya.
Jadi saya anak Kebayoran jelek-jelek ini ya. Iya, iya. Kawasan elit Iya, ya. nggak elit juga sih. Tapi ya yang menarik ya di gang di jalan bukan gang ya, jalan Mendawai itu ada dua tokoh yang saya juga menginspirasi saya. Satu Sual Bianto. Sual Bianto. Itu yang nama kerennya Jan Mintaraga. Penulis komik remaja yang bagus ya. Terus yang kedua Tony Kuswoyo. Terus bersaudara. Saya sangat terinspirasi dari dua orang itu. Itu saya belajar gambar, diajarin gambar. Terus musik diajarin Mas Tony kan gitu. Jadi dari waktu kecil saya sudah sebetulnya agak dekat dengan urusan seni ya kan. Makanya saya kepengen berseni-seni ria kan gitu. Nah, habis itu saya masuk De Brito di SMA di Jogja ya. Anda tahu kan De Brito itu SMA kayaknya paling elit lah di Indonesia di zamannya. Iya, zaman itu juga. Boleh gondrong, boleh bebas dan segala macam. Nah, di situ makin menginspirasi saya tentang kehidupan ini. Creativity, kebebasan. Terus untuk melakukan sesuatu tuh selalu tidak perlu sesuatu. Yang penting adalah ide. Di SMA saya bikin majalah sekolah. Judul majalahnya Free. Ya. Dan itu saya kerjain sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, begitu dia muncul, sekolah juga nggak bantuin ya. Presidium juga nggak bantuin. OSIS-nya di De Brito namanya Presidium. Nggak bantuin. Jadi atas inisiatif saya bikin majalah. Dan majalah itu akhirnya berumur 15 tahun. Dan kayaknya beberapa tokohnya Kompas pernah jadi redaktur majalah Free. Makanya jelek-jelek begini, orang Kompas itu rada hormat sama saya. Dari situ meyakinkan diri saya untuk membuat sesuatu yang besar itu tidak perlu harus dengan modal, enggak. Ide. Keyakinan, tapi harus dilaksanakan. Bukan hanya ide, keyakinan, tapi nggak dilaksanakan. Ya udah, jadi ide doang ya kan. Di umur 27 saya sudah jadi manajer di perusahaan Philips. Pada waktu itu Philips nomor 5 di dunia. Ya, bukan perusahaan kecil lah. Konoko Philips ini ya? Bukan, belum Philips Electronic. Philips Electronic, Philips. Nah, salah satu klien saya ya Gramedia. Ada kisah lucu dengan Pak Yakob. Ya. Nah, jadi saya itu menawarkan sistem telekomunikasi ke Kompas. Dan akhirnya disetujui, tapi tanda tangan terakhir harus Pak Yakob. Ya kan? Saya diminta ketemu Pak Yakob jam 4:30 pagi. Ya, karena Pak Yakob masuk kantor kan jam 4. Jam 4. Saya bawa bule nih. Bulenya bilang, kok bisa 4:30 pagi? Ketemuan dia bilang kamu ketemu orang itu. Nah, akhirnya kita ketemulah dengan Pak Yakob untuk tanda tangan order pada kita. Tapi nggak tahu bagaimana Pak Yakob tuh tidak ngurus soal order. Nah, jadi kita bicara tentang Pak Yakob mau akuisisi majalah komputer di Belanda untuk dijadiin Indonesia, ya kan? Nah, karena Pak Yakob fasih bahasa Belanda dan saya bawa bule Belanda, mereka ngomong lah. Saya bilang, terserah kamu lah, yang penting ordernya ditandatanganin. Dan akhirnya kira-kira jam ya 5:30 udah selesai ditandatangani. Di situ saya lihat luar biasa nih Pak Yakob ya. Dan ya kita tahu sendiri Kompas bagaimana ya di tangan Pak Yakob. Itu kisah kecil saya dengan Pak Yakob. Ya. Nah, ini terus karir saya bagus. Nah, dari situ karir saya berkembang sangat pesat, bahkan menurut saya terlalu tinggi pada waktu kedudukannya dibanding umur saya. Karena saya 33, teman-teman di Philips yang selevel itu di atas 50 semua. Dan saya bandel. Bandel gimana? Ya bandel, pokoknya tidak pernah mengikuti aturan. Kalau saya selalu mengambil keputusan sendiri tanpa konsultasi ke atasan. Karena saya bilang, waktu adalah yang terpenting. Begitu kita ngambil keputusan penting dalam waktu cepat dan kita langsung action, ini jauh lebih efektif daripada dibawa ke rapat, diomongin segala macam,
apalagi dicari undang-undang nomor sekian, undang-undang nomor sekian, runtuhlah dunia. Kita harus action, lakukan dan laksanakan. Dengan itu beberapa order besar saya dapatkan. Tanpa sepengetahuan Philip sekalipun. Karena apa? Banyak institusi yang besar-besar, mereka tidak mau buka gitu. Nah untuk itu saya terobos saja. Nah, kita bikin deal ya kan. Jadi waktu itu tender dibuka sebetulnya tuh udah tahu yang menang saya gitu. Ya cuman sebagai basa-basi ya. Nah itu bikin orang pusing. Tapi karena begitu bersemangatnya mungkin saya capek. Terlalu cepat. Ya, terlalu memaksakan diri untuk kerja keras. Di saat umur 38 tahun mengundurkan diri tanpa sebab. Dari Philip di mana pangkat saya lagi tinggi-tingginya, energi saya juga lagi tinggi-tingginya, tapi saya sudah jenuh. Jadi sudah nggak ada tantangan, terus ya. Tahun berapa tuh Om? Tahun 93. 93 ya. Setelah dari Philips, tiba-tiba. Terus keluyuran ketemu Tino Sarunggalo. Mungkin banyak yang tahu ya, Mas Tino almarhumnya. Iya. Kita nih kenal cuma istilahnya tapi chemistry kita tuh nggak tahu. Kayak pacaran gitu. Begitu ketemu truk gitu langsung. Iya langsung. Dia nanya saya, Mas ngapain? Nganggur. Yaudah yuk kita ikut-ikut sinetron. Tino lihat saya berminat di bidang itu, diajak bersama sama Tino, akhirnya bikin itu Buana Jaka. Yang tadi Buana Jaka itu ya. Di SCTV, sinetron pertama di Indonesia lah. Cuman yang nggak tahu bagaimana 8 episode Tino-nya keluar. Nah saya juga ikut keluar. Nah tapi itu membuat saya tahu bahwa bisnis PH itu menarik. Nah akhirnya saya bikin PH sendiri, saya punya ide sendiri, jadilah kita studio, namanya Innovasindo. Innovasindo. Iya, jadi kita bikin sinetron, bikin iklan, bikin dubbing dan sebagainya. Pokoknya kita serve sama broadcast ya. Nah broadcast pada waktu kan cuma 3, TPI, SCTV sama SCTI. Ya. Beberapa acara kita pegang. Nah, tahun 2002 setelah melihat Jakarta nggak karu-karuan begini, ngapain lah saya bilang. Akhirnya ya saya putuskan saya pergi kemana ya yang kira-kira bisa menenteramkan hati saya. Bali. Itu ide awalnya menenteramkan hati. Iya, karena saya udah pusing. Iya. Secara money wise, saya itu udah cukup. Jadi anak-anak tuh sudah saya bagiin warisan, ya kan, rumah, mobil, deposito. Pokoknya saya pikir sampai dia selesai kuliah mereka bisa hidup. Saya pergi ke Bali setelah bagi-bagi itu semua, bawa duit 10.000, mobil, baju ala kadarnya, berangkat. Dan tidak tahu mau di sana mau ngapain. Jelas. Di mana ada teman mau terima saya ya saya tinggal situ. Kalau merengut ya saya pindah. Ya kan, pindah dari pokoknya muter-muter lah. Sampai akhirnya kita menetap di tanah. Tanah itu saya sudah beli lama. Jadi saya dulu tuh ada orang susah jual tanah. Saya beli, saya tuh nggak tahu tempatnya. Yang penting di Bali gitu aja. Ya, saya bayar. Waktu masih di Jakarta? Ya, udah bayar aja lah gitu. Nggak tahu di mana tempatnya. Nah, waktu kita tinggal di Bali kita cari tuh di mana. Oh, ketemu ternyata. Oke. Nah, akhirnya kita mulai tinggal di sini. Bikin warung. Dan alhamdulillah warung itu tamunya kebanyakan turis dari Prancis. Nah, turis Prancis itu seneng dengan French fries. Pada suatu hari kita mau datang tamu banyak. Jadi saya beli kentang itu 5 kilo kiri kanan. Nah, rumah saya itu jaraknya 152 meter dari jalan besar.
melalui jalan setapak, di kiri kanan ada sungai. Dan nggak tahu bagaimana, mungkin dikarenakan kiri kanan sungai, itu di dalam jalannya tuh gerowong. Tapi di atasnya kayaknya ada tanahnya ya. Nah, saya kejeblos. Nah, kejeblosnya tuh sampai pinggang. Kaki satu di bawah, kaki satu di kanan. Akibatnya dari situ saya lumpuh. Saya coba sudah usaha, pijet sana, pijet sini, pijet situ. Nggak juga berhasil. Terus saya ke dokter malah ditakut-takutin bahwa saya tidak hanya masalah sarafnya itu putus, bukan kejepit, putus asa saya. Nah, sudah dari dulu kalau saya putus asa, saya biasanya cari tempat sepi. Nah, di situ saya biasanya melontarkan semua isi hati saya. Jadi biasanya tuh ada jawaban. Ini kayak meditasi gitu Iya, atau? enggak meditasi, teriak. Oh, Teriak saya. Saya pikir pokok yang berkuasa ini adanya di atas, makanya saya teriaknya ke atas, nggak ke bawah. Dan biasanya ada kayak jawaban, kayak ada. Nah, jawabannya itu yang menarik, saya disuruh bikin minyak. Saya tidak punya pengetahuan sama sekali minyak. Nah, yang menarik adalah bahwa kita sekarang ada internet. Ya. Dan di Indonesia itu hampir di setiap daerah kan ada minyak kan. Iya. Minyak Karo, minyak Sumba, minyak Irian, minyak Tawon, and so on, segala macam. Terus juga di India ada minyak Ayurveda, di Cina juga ada minyak ini. Akhirnya saya browsing, saya cari semuanya. Ketemulah menurut saya teknik yang paling mudah. Sekaligus saya baca artikel kecil tentang sebuah relief di Borobudur tentang bikin minyak. Orang tidak terlalu memperhatikan, tapi relief itu ada. Jawabannya begini, bahannya itu tidak lebih 50 meter dari dirimu. Ini jawaban langsung. Iya, gitu? iya, seperti kita dialog Kayak aja. dialog gitu, gitu ya. Ada 50 meter dari dirimu, ya. Nah, saya lihat kebun, saya lihat dapur. Nah, akhirnya kita padukan sesuatu yang ada di kebun sama yang di dapur. Dan yang menarik kita ketemu angka 49 bahan. Dan setelah saya temukan, saya tidak begitu saja melakukan pengolahan. Saya cek lagi di internet, LIPI kan bikin penelitian tentang pohon-pohon berkhasiat. Dan tidak ada satupun pohon yang saya sudah kumpulkan ini bertentangan dengan penelitian LIPI. Ya. Jadi artinya safe lah. Terus saya padukan, akhirnya jadilah minyak yang pertama. Jadilah minyak, dan dari minyak itulah saya mencoba mengobati diri saya. 3 bulan berikutnya saya recovery. Nah, terus sisa minyak itu saya bagi ke teman-teman, teman-teman juga sembuh. Nah, terus ada yang ngojok-ngojokin kenapa nggak dijual. Saya bilang baunya nggak enak. Nah, saya bilang kalau dijual bau begini sih nggak menarik lah. Oke, saya mundur. Saya pernah waktu di Paris belajar untuk sekarang adalah orang itu bikin minyak wangi itu, campur lah. Saya kan pernah itu dan saya lihat bukunya masih, saya baca buku itu. Ya dari situ saya ketemu bagaimana memix minyak untuk supaya baunya tuh masuk akal. Saya ini musisi juga dan di rumah selalu bikin musik saya. Jadi setiap hari saya mixing musik dan saya punya target 1 hari 1 lagu dan lagu itu harus sudah selesai, artinya bass, treble, semua harus enak lah ya kan. Nah, jadi dari semangat saya bikin musik, terus belajar lagi di buku-buku yang ada yang saya dapat dari Paris, plus ilmu tadi ya, yang kita dapat dari teriak-teriak itu, kumpul jadi satu, akhirnya jadilah prototipe minyak kutus-kutus. Musik jadi koneksitasnya juga? Enggak. Bikin musik itu kan Anda dari blank, ya. Di depan komputer, di sini keyboard, blank. Anda tekan tang, nah ini pasti kita keluar berikut nada yang bagus untuk mengikuti nada berikutnya, ya kan? Dan berikutnya dan akhirnya menjadi sebuah komposisi. Itu sama bikin minyak dari sesuatu yang nggak ada, kita masak, bikin minyak, tambah ini, akhirnya jadi sebuah komposisi.
Jadi tubuh kita sudah terlatih untuk mengkomposisi atau memix sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada dan harmonis dan bagus. Jadi sebetulnya yang membuat saya lebih firm di dalam melakukan sesuatu karena latihan saya bikin musik. Itu juga saya pakai untuk misalnya seperti manajemen itu. Itu manajemen saya manajemen komposisi musik. Balance ini dari sesuatu yang nggak ada jadi ada. Kalau jadi lagu hit, alhamdulillah. Nggak jadi nggak apa-apa, karena itu melatih jiwa saya, melatih pikiran saya, melatih rasa saya untuk harmonis, menyenangkan, tidak mengganggu. Ya, gitu. Saya tidak bikin musik kontemporer yang bikin sakit kuping, enggak. Saya pasti musik saya, ya dibilang orang mellow gitu, terserah. Yang penting enak bagi saya kan gitu. Nah, latihan saya bikin musik ini sebetulnya yang mengatur saya, diri saya untuk sampai kutus-kutus jadi, memanage kutus-kutus sampai bagus. Dan sampai sekarang ini cara saya memix musik. Jadi kutus-kutus ini harmoninya sangat kuat. Karena based on music. Dan saya percaya musik itu sebetulnya energi. Ya kan? Ya kan? Kita nyanyiin Indonesia Raya, orang semua seluruh Indonesia, wah, ya kan? Energi musik ini yang saya mengejawantahkan jadi minyak, dengan simbol-simbol kejamuan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kutus-kutus itu memang dari energi, diwakili dengan minyak dan sebagainya itu hanya bentuk kasarnya ya, tapi intinya sebetulnya energi. Makanya kutus-kutus bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kenapa? Base-nya on energi. Jadi ada filsafat timur bahwa energi itulah yang menggerakkan manusia itu hidup. Baik Tribuners, ini semakin seru nih ngobrol sama Babe. Dan rasanya kita masih terus pengen tahu, pengen kepoin Babe terus nih, karena begitu banyak hal-hal baru yang mungkin Tribuners juga baru tahu bagaimana sejarahnya kutus-kutus sampai bisa menjadi sebegitu besar seperti sekarang. Ternyata dari musik, ya, sebuah harmoni, sampai harmoni ini pun dibawa ke perusahaan, ke manajemen. Nah, katanya mau dengar musik ya kita. Asik. Tribuners, kita mau dengar tolong dibuka musik dulu dong. Ya, ini jadi ini aula kita. Wih, ya. Lihat simbol di sana. Ada Superman sama Gatot Kaca, iya, jadi antara modern dan tradisional bertemu hanya untuk kutus-kutus. Hanya untuk kutus-kutus ya. Ya. Itu gunung apa, Be? Yang tengah? Gunung Himalaya. Jadi ini alat musik dan alat musik kita selalu pakai alat yang terbaik yang kita bisa mampu. Juga gitar ini bukan gitar ecek-ecek, semua gitar. Udah. Ya. Oke. Ya, aduh, asik. Karya saya. Tribuners. Waduh. Yang jelas siapa saja boleh dapat ini. Nggak usah takut copyright. Nggak ada. Nggak ada Free. copyright. Nggak level lah di copyright kan. Nggak. Iya, iya. Nggak perlu. Nggak perlu katanya. Gambarin suasana apa, Be? Kalau biasa Babe munculin ini ngalir aja gitu. Ngalir aja. Judulnya Sejarah Cita Rasa. Kenapa? Sejarah Cita Rasa. Iya. Loh, saya dapatnya rokok di Samsu kan ada tulisannya. Ada cita rasa.
bingung bikin judul di rokok ada di sini. Oh, Sejarah Cita Cita Rasa. Rasa. Mai, mulai.